Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disda Novita, NIM 4012211160. Program Peminatan Hukum Pidana. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Proses Penyidikan yang Ramah Anak, Studi di Polres Bangka Selatan. Adapun latar belakang dari penelitian saya yaitu di mana anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harokat dan martabat sebagai manusia. Perlindungan anak dijelaskan pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harokat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan diskriminasi. Adapun dilansir dari Detik Sun Baksel, kasus kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat sebanyak 57%. Di antaranya di Kabupaten Bangka Selatan ada 5 kasus, kemudian di Kabupaten Bangka ada 2 kasus. Kemudian di Kabupaten Bangka Barat ada 5 kasus. Kemudian di wilayah Pangkal Pinang ada 3 kasus. Dan yang terakhir di Belitung adanya korban yaitu ialah anak panti asuhan yang masih di bawah umur. Dalam hal ini, meraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, salah satunya di wilayah Bangka Selatan. Terlebih lagi pelaku kekerasan tersebut ialah orang tua sendiri, yang dimana seharusnya orang tua menjadi pelindung utama bagi sang anak. Melihat dampak besar yang ditimbulkan dari perbuatan kekerasan seksual bagi sang anak dan proses penegakan hukum seperti tahapan penyidikan yang tidak ramah anak berpotensi menimbulkan kembali trauma anak korban kekerasan seksual. Namun di sisi lain, proses penyidikan menjadi tahapan yang sangat penting dalam mengungkap tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi. Oleh karena itu, perlu kiranya untuk dilakukan penelitian lebih lanjut upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam proses penyidikan yang ramah anak, khususnya di wilayah Bangka Selatan. Adapun rumusan masalah dari penelitian saya yaitu yang pertama, bagaimana pengaturan hukum mengenai proses penyidikan yang ramah anak terhadap korban kekerasan seksual. Yang kedua, bagaimana implementasi proses penyidikan yang ramah anak terhadap korban kekerasan seksual di Polres Bangka Selatan. Adapun tujuan penelitian yang saya miliki yaitu tujuan yang pertama untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai proses penyidikan yang ramah anak terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Yang kedua, untuk menganalisis implementasi penyidikan ramah anak terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Polres Bangka Selatan. Adapun manfaat penelitian, yang pertama manfaat teoritis, di mana memberikan atau menambah pemikiran ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan oleh orang tua. Kemudian adanya manfaat praktis, yang dimana manfaat yang pertama yaitu untuk penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum atau S1 bagi universitas sebagai bahan kajian lebih lanjut di kemudian hari, serta menjadi bahan untuk menambah pengetahuan sivitas akademik yang tertarik mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan oleh orang tua dalam proses pendidikan yang ramah anak. Yang terakhir itu bagi masyarakat, memberikan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan mengetahui tentang bagaimana proses penyidikan yang ramah anak diterapkan. Selanjutnya, landasan teori dan konseptual. Adapun landasan teori dalam penelitian ini yaitu yang pertama teori kepastian hukum, di mana teori ini menjamin bahwa aturan hukum tidak hanya dijalankan, bahwa individu yang berhak menurut hukum dapat memperoleh hak mereka dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kemudian teori perlindungan hukum, di mana teori ini sebagai pelindung untuk individu atau entitas yang diberikan
terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya, yang terakhir yaitu teori perlindungan anak, di mana pemerintah telah membentuk undang-undang khusus mengenai perlindungan anak. Ya, ini adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Selanjutnya, landasan konseptual, di mana pada landasan konseptual terdiri dari yang pertama perlindungan hukum, di mana di sini diberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia atau HAM yang dirugikan orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Yang kedua yaitu anak, di mana berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian yang ketiga yaitu korban, di mana korban merupakan orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan dan atau usaha pelanggaran tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Selanjutnya ada kekerasan seksual. Kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kemudian yang terakhir yaitu penyidikan, di mana pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana junto pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Next. Atas. Di mana proses penyidikan dimulai setelah terjadinya tindak pidana untuk memperoleh keterangan tentang tindak pidana, apa yang telah dilakukan, kapan tindak pidana itu dilakukan, di mana tindak pidana itu dilakukan, dan apa tindak pidana itu dilakukan, dan bagaimana tindak pidana itu dilakukan, serta mengapa tindak pidana itu dilakukan. Selanjutnya, metodologi penelitian dalam penelitian ini, yang pertama jenis penelitiannya yaitu yuridis empiris, terus pendekatan penelitian pada penelitian ini yaitu yuridis sosiologis, sumber data pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, survei lapangan, dan kuesioner. Yang terakhir yaitu teknis analisis datanya yaitu analisis data kualitatif. Baik, selanjutnya ada orisinalitas penelitian, di mana yang pertama yaitu ada skripsi adalah Erida Nustion atau dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2021, di mana skripsi ini yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Ayah Tiri atau studi di Kepolisian Medan atau Labuhan. Adapun rumusan masalahnya yaitu apa faktor penyebab anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Ayah Tiri. Yang kedua, bagaimana upaya penanggulangan hukum dalam mengurangi kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan Ayah Tiri. Selanjutnya yang kedua adalah skripsi dari M. Anwar Hafiz Bangputih atau dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area tahun 2022. Di sini judul skripsinya yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual, studi kasus di Polres Serdang Badagai. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual. Yang kedua, apa saja kendala Polres Serdang Badagai dalam menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Yang terakhir yaitu skripsi dari Lintang Sawasti Ayufa Putri dari Fakultas Hukum Universitas Islam Malang tahun 2020. Adapun judulnya yaitu Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual atau studi kasus di Polres Batu. Adapun rumusan masalahnya bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual. Kedua, bagaimana kendala dan pemberian perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual. Yang terakhir, bagaimana modus operandi dalam kejahatan. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.